Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas alur cerita anime Ektisik. Anime ini mengisahkan Vladilena Melise, seorang komandan bagi prajurit yang berperang menggunakan unit tempur tak berawak. Mereka dipaksa untuk melindungi negerinya, tapi diasingkan dan dianggap bukan manusia. Akibatnya, apapun yang terjadi di medan perang dianggap tidak menimbulkan korban jiwa, meskipun kebenarannya banyak orang yang telah kehilangan nyawa. Maka dari itu, Vladilena berusaha keras untuk membantu mereka, meskipun semua orang tidak ada yang mendukungnya. サンマグノリア共和国国軍本部より本日の戦況をお知らせします。我が方の損害は軽微であり、人的損害は皆無。人道的かつ先進的な無人機による戦闘により、本日も我が国の戦死者はゼロ。 Cerita diawali dengan disebarkannya berita kemenangan San Maklonia yang berhasil mengalahkan legion kerajaan Guardian dengan kerusakan minim tanpa cedera ataupun korban jiwa. Sebagai salah satu handler atau komandan dari drone tempur tak berawak, Vladilena tidak menerima pernyataan yang mengatakan tidak ada korban jiwa. Lena mengetahui kebenaran dan sejarah Republik San Maklonia yang masih menggunakan manusia untuk berperang. Suatu ketika, Lena dipindah tugaskan untuk menjadi handler pasukan bernama Spearhead yang pada saat itu dipimpin oleh Undertaker. Dikabarkan juga bahwa unit itu bisa membuat handler menjadi gila. Akibatnya, seorang handler yang ditugaskan meminta untuk pensiun atau pergantian unit. Bahkan ada seorang handler yang bunuh diri karenanya. Meskipun telah mendengar semua itu, tapi Lena tetap menerima tugas tersebut. 現場に任せればいい。やります。スピアヘッド戦隊の管理も指揮管制も前例をもって。必要以上のことはしな。 Sementara itu, di suatu tempat kita akan diperlihatkan anggota Spearhead yang sedang melakukan kegiatan kebersihan, juga membicarakan header sebelumnya yang menjadi gila. Mereka tidak merasa kasihan ataupun bersalah, hanya menertawakannya dan beranggapan bahwa handler berikutnya akan mengalami kejadian yang sama. Kemudian perang pun berlanjut. Ektisik kembali berhadapan dengan Legion sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Sebagai ketua yang dikenal pencabut nyawa, Undertaker membantu menghilangkan penderitaan rekannya. Hal itu ia lakukan setiap kali ada pasukan yang tidak bisa diselamatkan. Lalu di malam harinya, Lena menghubungi semua unit Spearhead untuk memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa Lena akan menjadi petugas komando. Selain menyinkronkan untuk memberi sapaan, Lena juga akan menghubungi mereka setiap hari. Undertaker beranggapan bahwa ini adalah hal yang langka. Sebelumnya tidak ada handler yang melakukan hal yang sama ketika waktu senggang. Tiba-tiba ada pemberitahuan tentang perubahan cuaca, dan 2 jam kemudian akan terjadi penyerangan. Undertaker kemudian bergegas mengumpulkan pasukannya untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Dia menyadari ada segerombolan musuh yang mendekat, dan sebagian sedang berkerumun di bagian belakang. Mereka sepertinya sedang melakukan persiapan dan ketika selesai akan langsung menyerang. Setelah pasukannya siap, lalu Undertaker menjelaskan strategi yang akan digunakan. Lalu ketika semuanya berpencar, Lena kemudian menghubungi semua unit untuk mengkonfirmasi keberadaan musuh. アドラワンより戦隊特技スコルピオンの長距離砲です。注意してください。 Dia memerintahkan kepada semua unit untuk menyebar dan menghentikan mereka. Undertaker kemudian menjawab bahwa pasukannya telah menyebar dan sudah siap untuk menghentikan pergerakan musuh. Saat perang berlangsung, Lena sebisa mungkin memberikan informasi berguna, sedangkan Undertaker dan rekannya menyerang Legion dengan brutal. Tampaknya pasukan Spearhead bisa mengatasinya dengan mudah, sehingga untuk pertama kali ini tidak ada korban jiwa. 前期射撃停止3回ガンスリンガー包囲030距離1200のビル屋上に4機了解。任せて。これがアンダーテイカー。 Kemudian di kawasan Republik, Lena menghadiri sekolah sebagai perwakilan handler.
Meskipun sudah dilarang, tapi dia menjelaskan sejarah republik yang sebenarnya, di mana pemerintah republik membuat dua keputusan. Yang pertama, memindahkan penduduknya ke distrik administratif dan mengesahkan sebuah hukum bagi penduduk yang tidak memiliki rambut perak, tidak lagi dianggap sebagai manusia. Mereka diasingkan di tempat pengungsian dan orang-orang yang tinggal di sana disebut sebagai ektisik. Mereka dipaksa untuk membangun tembok besar dan bertarung memiloti jet ternak. Lena juga menegaskan bahwa manusialah yang memiloti drone tersebut. Tapi karena yang memilotinya ektisik, maka semua penduduk menganggapnya sebagai drone tanpa awak. Tak peduli meskipun itu hancur atau rusak. Hubungan antara Lena dengan pasukan Spearhead sepertinya semakin membaik. Setiap hari Lena menghubungi mereka tidak hanya untuk membicarakan misi tapi juga membicarakan masalah pribadi. Terlebih lagi, dia tertarik karena pasukan itu selalu siap bertempur. Sebelum menjelaskan situasi musuh, Lena seringkali membanggakan pasukan Spearhead kepada sahabatnya. Jika dibandingkan dengan pasukan lain, Spearhead lebih sering bertarung tapi jarang ada korban jiwa. Namun karena itu juga, sebagian orang menganggap Lena tidak cocok menjadi handler. Dia dinilai terlalu baik dan memiliki ideologi yang sempurna. Suatu ketika, seorang prajurit yang di bawah komandonya meninggal dunia. Pada saat itu, Lena tidak sempat membaca peta, sehingga salah satu pasukannya tenggelam dan dihancurkan oleh musuh. Pada saat itu, Lena meminta maaf. Dia juga sempat berbicara tidak akan membeda-bedakan pasukannya. Akibatnya, ada seseorang yang beranggapan Lena tidak sungguh-sungguh, karena selama ini dia menggunakan kode panggilan dan tidak pernah menanyakan nama asli pasukannya. Itu membuktikan bahwa dia tidak jauh berbeda dengan penduduk Republik yang menganggap ektisik bukan manusia. Lena juga diberitahu tak ada satupun anggota Spearhead yang ingin berbicara ramah dengannya. 戦場を見に行こう。そこで何が起きているのか、そのすべてを。戦争をしているのでしょ、お父様。ああ、そうだよ。そして一緒にもっとひどいことを私たちがしているんだ。ひどいこと。 Yang karena kejadian itu, Valdilena mengalami depresi. Hanya karena tidak mengetahui nama aslinya, dia mengira tidak menganggap pasukannya sebagai manusia. Meskipun hal yang dilakukannya tidak bisa dimaafkan, tapi Lena tetap memikirkan bagaimana cara memperbaiki hubungannya dengan Spearhead. Dimulai dengan menanyakan nama pemimpin hingga semua anggota yang menjadi bagian dari Spearhead. Karena hal itu juga, Lena mengetahui suatu fakta. Orang yang selama ini dipanggil Undertaker mendapatkan nama itu karena selama ini membawa nama orang mati bersamanya. Setiap kali ada rekannya yang meninggal, maka dia akan mengukir namanya untuk dibawa hingga mencapai tujuan akhir. アンダーテイカー、今よろしいでしょうか。どうぞ。戦隊各員、昨日もこれまでも本当にすみませんでした。私はハンドラ。私はレーナ、ブラディレーナ・ミリーゼと言います。こんな今更ですけれども、あなたたちの名前を教えていただけませんか。 Setelah mengetahui semua nama anggota Spearhead, Lena ingin meminta maaf secara langsung kepada semuanya, meskipun di antara mereka tidak menganggapnya sebagai rekan dan menyarankan Lena untuk berhenti. Namun karena keputusan itu, dia bisa membangun kembali hubungan baik dengan Spearhead, dan sejak itu Lena tidak lagi menggunakan kode panggilan. Dia menggunakan nama asli untuk memanggil pasukannya. Selain itu, ketika Lena menanyakan nama asli Undertaker, dia sedikit terkejut karena nama aslinya adalah Shinainozen. Sama seperti nama prajurit yang selama ini dia kenal. 大丈夫か。 Vladilena mengingat kembali momen ketika dia dan ayahnya berada di medan pertempuran karena terjadi sebuah kecelakaan. Pesawat yang dia naiki terjatuh di medan perang.
Akibatnya, ada sebagian legion yang mendekat dan menyerang orang-orang di sekelilingnya. Kejadian itu menyebabkan ayahnya Lena meninggal dunia, sedangkan Lena menjadi satu-satunya orang yang selamat karena sebelum dia diserang legion, dia berhasil diselamatkan oleh pasukan Ektisik. Sedangkan orang yang menyelamatkannya itu merupakan kakak kandungnya Nouzen yang bernama Saorai Nouzen. Karena kejadian itu, Lena bisa mengetahui kebenaran tentang negerinya dan memahami apa yang dirasakan oleh Ektisik. Mereka dilahirkan di negeri yang sama, tapi nasibnya sangat berbeda. Akan tetapi masih memiliki keinginan kuat untuk bertarung melindungi negerinya. おはようレーナ。おはよう。ああ、そうだ。次の休みパーティードレス見に行かない？革命祭用な。もうそんな時期？やっぱり言って。 Ketika Republik akan mengadakan festival revolusi, Lena diajak oleh sahabatnya untuk melihat gaun pesta. Tapi karena belakangan ini dia sibuk, maka tidak bisa ikut bersamanya. Namun karena Nouzen memberi saran, pada akhirnya dia pun memutuskan untuk menghadiri pesta. Untuk sementara waktu, Lena menggunakan waktunya tanpa terlibat dengan perang. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Lena mendengar suara aneh. Nouzen mengatakan akan ada legion yang menyerang. Lena kemudian bertanya-tanya kenapa bisa tahu akan ada legion yang datang. Padahal pada saat itu tidak ada siapapun yang berpatroli. Daripada menjawab pertanyaannya, Nouzen malah meminta Lena untuk memutuskan sambungannya. Akan sangat berbahaya jika dia tetap terhubung dengan alat komunikasi. Meskipun sudah diperingati, tapi Lena tetap ingin terhubung dengan semuanya. Akibatnya, dia mendengarkan lebih banyak suara aneh yang berasal dari legion dan menyebabkan kondisi mentalnya semakin terganggu. Sedangkan di medan perang, Nouzen memutuskan sambungannya secara paksa. Dia dan rekan-rekannya tetap melanjutkan pertempuran meskipun mendengar suara orang mati yang mengganggu. Baik, itulah pembahasan alur cerita anime Ektisik dari episode 1 sampai episode 5. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.